Welcome to the Baseface Network. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the Indonesia adalah sebuah harmoni dari keberagaman. Lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, dan 700 bahasa. Namun, di tengah keindahan ini, tantangan selalu hadir. Bagaimana kita menjaga persatuan? Pancasila adalah jawabannya. Di tengah derasnya arus modernisasi, muncul pertanyaan yang kerap menggelitik. Apakah tradisi masih relevan? Atau justru menjadi beban yang menghalangi kemajuan? Perdebatan ini seringkali mencerminkan dilema generasi muda Indonesia. Guys, gue baru banget lihat berita, lagi rame banget orang debat soal adat dan agama. Lihat, tuh kan ada yang bilang tradisi itu yang terlalu penting. Gimana menurut kalian? Apa sih lihat? Itu mah biasa aja, orang suka lupa kalau budaya itu akar kita. Kok gak ada budaya, gimana caranya bisa beda negara kita sama negara yang lain? Mau maju, tapi asal ngomong aja yang dianggap kuno. Ironis banget kan? Tapi Mel, gak semua tradisi itu bagus kan? Ada justru adat yang bikin hidup kita itu makin sulit. Contohnya aja, biaya nikah yang gak masuk akal tahu. Bahkan banyak orang yang terjebak utang demi adat. Apa nggak ada cara yang lebih sederhana? Saf, gue ngerti maksud lo, tapi tradisi lebih dari sekedar aturan. Itu identitas kita. Kalau semua dianggap ribet dan harus dibuang, lama-kelamaan kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Karin, identitas. Kadang gue ngerasa tradisi itu malah jadi beban tau, Rin. Lo nggak tahu ya, tradisi gue tuh sering dihina, dianggap kuno, gak modern. Dan lo nggak tahu jadi bahan ejekan karena adat yang dianggap gak relevan. Safa, lo pikir adat gue gak pernah dihina? Tradisi gue juga banyak dibilang yang gak islami, ketinggalan zaman. Tapi gue gak pernah tuh ninggalin itu. Kok yang salah ya benerin lah tradisinya, bukan dibuang gitu aja. Mel, lo tuh gak ngerti rasanya, Mel. Lo bilang perbaiki, tapi siapa yang peduli ya, Mel? Gak ada, Mel, gak ada. Gue capek ya, Mel. Gue ngerasa rendah diri cuma gara-gara adat gue yang beda. Gue ngerti, Safa. Gue juga pernah kok ngerasain dikucilkan, dibilang tradisi gue tuh ketinggalan zaman. Tapi gue gak pernah tuh nyalahin tradisi gue. Yang salah tuh orang-orangnya, bukan tradisinya. Stop guys, kalian loh ini berdua. Kita tuh di sini diskusi, bukan saling serang. Tradisi itu emang penting, tapi kita harus tahu bagaimana kita beradaptasi. Ini soal bagaimana menghargai perbedaan. Amel sama gue tahu kalian sama-sama punya pengalaman yang berat. Tapi di sini kita bukan cari siapa yang salah. Kita di sini untuk saling belajar memahami. Guys, gak usah fokus sama konflik pribadi dulu. Ayo balik ke topik utama aja deh. Gimana caranya tradisi itu jadi alat pemersatu kita, bukan malah bikin kita saling serang gini. Setuju banget, Sal. You guys bisa pikirin peran Pancasila. Bisa nggak sih nilai-nilai Pancasila bantu kita untuk mengatasi ketegangan budaya saat ini? Perdebatan ini mencerminkan dilema yang dirasakan banyak anak muda Indonesia. Bagaimana cara kita mendamaikan tradisi dengan modernitas tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa? Lihat deh rumah gadang dari Sumatera Barat ini. Filosofinya mendalam banget. Ada adat Basandi Syarah, syarat Basandi Kitabullah. Artinya, adat dan agama saling mendukung. Ini pas banget sama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa kan?
Nah, di sini terdapat rumah Banjar yang mempunyai desain terbuka yang bikin nyaman siapa aja. Konsep ini tuh mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita diajarkan di sini buat selalu terbuka dan menerima siapapun tanpa memandang perbedaan. Rumah joglo ini filosofinya gotong royong banget. Setiap pembangunannya melibatkan banyak orang, kerjasama dalam harmoni. Ini sejalan banget sama sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau di Jawa Barat, rumah Sunda sering disebut sebagai rumah yang sederhana, tapi penuh makna. Filosofinya ngajarin kesederhanaan dan menghargai alam. Sesuai sama sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau rumah Betawi ini pintu utamanya lebar, simbol keterbukaan. Tradisi palang pintu juga ngingetin kita soal penghormatan. Budaya ini mewakili sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap budaya di Indonesia memiliki nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila adalah benang merah yang menyatukan keberagaman. Tapi jujur, aku sedih. Banyak orang yang sibuk nyari perbedaan daripada persamaan. Justru kita bisa melihat bahwa keragaman itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Iya kan, gue juga dengar cerita banyak orang yang gak bisa kerja bareng cuma gara-gara beda suku. Itu sih nyakitin banget ya. Kalau misalkan itu kita ngerasa nggak ada tempat buat kita di dunia yang katanya ini tuh maju gitu. Bener banget, gue juga pernah ngerasain mereka kira gue tuh gak cukup baik cuma gara-gara adat gue tuh beda. Gue rasa kita tuh cuma pura-pura bersatu doang deh, padahal di hati masing-masing itu tersimpan sakit hati karena ngerasa diterima. Tapi justru itu tugas kita kan. Kita harus bisa jadi contoh buat orang lain. Kalau kita bisa menghargai perbedaan, pasti orang lain bakal ngikutin. Jangan sampai orang lain melihat kita itu sebagai generasi yang tidak bisa menjaga warisan budaya dengan bijak. Dan caranya, kita harus mulai dari diri kita sendiri, dan kita harus bisa menghargai orang lain dengan cara kita belajar budaya mereka dan selalu ingat makna Pancasila di setiap langkah kita. Kalau kita bisa, pasti orang lain juga bisa. Tantangan terbesar kita bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga mengatasi konflik yang muncul dari perbedaan. Namun, disinilah Pancasila memainkan perannya, menjadi pedoman untuk menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan rasa persatuan. Menurut Ibu, gimana caranya ngajarin anak-anak supaya mereka cinta sama keberagaman Indonesia? Kalau cinta beragama Indonesia itu anak kita berdidiknya harus yang baik, harus yang bagus, terus adiknya juga nurut sama orang tua. Gimana caranya harus cinta Indonesia biar baik, Indonesianya biar langgeng untuk sekolah Dede, juga untuk sekolah, untuk mencari rezeki ibu juga biar lancar sekolahnya adik. Ibu muda ini percaya bahwa nilai-nilai persatuan harus ditanamkan sejak dini, melalui hal-hal sederhana yang memperkenalkan anak-anak pada kekayaan budaya bangsa.
Pancasila itu bukan hanya semboyan di atas kertas. Itu adalah pedoman yang mengikat kita sebagai bangsa, apapun latar belakang kita. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda. Tapi perbedaan itulah yang menjadi kekuatan. Pancasila mengajarkan kita untuk saling mendukung dan menghormati. Kita mungkin punya pandangan, agama, dan tradisi yang berbeda. Tapi di mata Pancasila, kita setara. Kita mempunyai hak yang sama. Tugas kita adalah dengan menjaga kerukunan ini, dengan menunjukkan bahwa hidup berdampingan itu mungkin, dengan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Nilai-nilai ini diwariskan oleh para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan. Sekarang giliran kita untuk menjaga dan meneruskannya. Kami berbeda, kami tetap satu. Kami Indonesia, kami Pancasila. Keberagaman bukanlah kelemahan. Dalam setiap perbedaan, ada kekuatan yang menyatukan kita. Bersama Pancasila, kita melangkah maju sebagai bangsa yang satu.